Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Tax Corner bersama Nina Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi @pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Pak David di Jakarta. Tahun lalu di SPT tahunan 2024 saya melaporkan SPT dengan menggunakan formulir 1770S. Saya seorang karyawan dan istri juga karyawan. Istri menggunakan NPWP suami. Namun saat mau melaporkan di SPT tahunan 2025 melalui Cortex, penghasilan istri dan bukti potong pajak dari perusahaannya digabung ke penghasilan saya sehingga mengakibatkan saya harus ada membayar kurang bayar pajak. Padahal tahun lalu untuk penghasilan istri, saya laporkan di penghasilan yang dikenakan PPh yang sifatnya final ke kolom penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Pertanyaan saya, apakah di tahun 2025 ini saya harus ada membayar kekurangan bayar pajak karena penghasilan saya dan istri semata-mata hanya bersumber dari pekerjaan saya? Pak David di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Antolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi begini Pak David ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa memang mulai tahun pajak 2025 ya, SPT tahunan PPh orang pribadi itu dilaporkannya langsung melalui laman Cortex ya. Jadi sudah tidak lagi melaporkannya melalui DJP online ya, melalui e-filing ya, sudah tidak diperkenakan lagi. Nah, jadi memang sebelumnya itu SPT tahunan PPh orang pribadi itu kan ada 3 jenis formulir ya. Pertama ada formulir 1770, yang kedua ada formulir 1770S dan 1770SS. Nah, terhitung sejak tahun pajak 2025 ya, untuk lapor di tahun 2026 ini, pelaporannya itu disederhanakan menjadi satu formulir saja, yaitu formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi nanti di formulir ini ya, nanti wajib pajak ya harus mengisi nih, ada pertanyaan ya atau tidak ya, sebagai penentu kolom isian berikutnya. Jadi nanti di formulir SPT induk itu harus diisi dulu ya, ada pertanyaan ya dan tidak. Nah, dalam sistem Cortex ya, di pelaporan SPT PPh ya, jadi karena di sini kan formulir SPT-nya sifatnya dinamis, jadi termasuk lampirannya. Jadi apabila misalkan wajib pajak menjawab iya ya, maka pada pertanyaan di SPT induk itu akan mengakibatkan adanya pengisian pada lampirannya. Ya, tapi kalau kita jawabnya tidak, ya tidak perlu diisi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, balik ke pertanyaan Pak David nih, ya. Di sini karena Bapak kan suami istri ya. Suami istri, istri pun Bapak sebagai profesi bekerja sebagai karyawan dan istri juga sebagai karyawan. Nah, istri menggunakan NPWP Bapak. Nah, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita ya, di pasal 8 ayat 1 disebutkan kalau seluruh penghasilan ya atau kerugian bagi wanita yang telah kawin ya pada awal tahun pajak, begitu juga kerugiannya berasal dari tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, itu dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas si suami. Nah, dan juga di aturan penjelasan di pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa untuk penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak itu dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Nah, jadi untuk penggabungan tersebut itu tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri itu diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Ya. Yang mana penghasilan istri tersebut semata-mata ya diperoleh dari satu pemberi kerja dan penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Nah, jadi untuk pengisian
SPT ya, di SPT di PPh tahun 2024 kan penghasilan istri yang semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja ya, dan penghasilan istri itu berasal dari pekerjaan yang memang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, atau itu dilaporkan di penghasilan yang sifatnya final ya, dimasukkan ke kolom penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, memang pada dalam sistem Cortex ya, memang Cortex itu secara otomatis ya, dia menggabungkan penghasilan pekerjaan suami istri itu sebagai suatu konsep, satu kesatuan ekonomis. Nah, jadi apabila di sini penghasilan istri dari pekerjaan itu tidak dipindahkan ya, dan tergabung dengan penghasilan suami, otomatis menyebabkan status SPT tahunan PPh-nya si suami itu kan menjadi kurang bayar. Ya, memang ini bisa menimbulkan kepanikan ya bagi wajib pajak. Karena apa? Karena terlihat di sistem Cortex-nya itu terdapat dua bukti potong PPh pasal 21 ya. Pertama bukti potong si suami, dan kedua bukti potong PPh si istri. Karena apa? Karena sistem Cortex membaca data perpajakan secara otomatis melalui mekanisme prepopulated data bukti potong PPh, sehingga memunculkan angka kurang bayar pajak penghasilannya seperti itu. Nah, solusi bagaimana ya? Jadi wajib pajak itu tidak perlu khawatir ya. Jadi Pak David nggak perlu khawatir apabila menemukan kondisi tersebut ya. Jadi Bapak bisa memindahkan ya bukti potong PPh istri itu ke dalam SPT suami di lampiran PPh yang bersifat final. Ya, jadi nanti pertama Bapak mengklik mengisi iya. Apakah di situ ada pertanyaan, apakah di angka 14C di situ ada pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan yang sifatnya final. Nah, diisi iya. Nah, jadi nantinya pada saat kita mengisi iya, tentunya kan kita harus mengisi lampirannya, lampiran 2 di bagian A-nya. Nah, jadi tinggal diisi ya, Pak David bisa mengisi penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final ya. Jadi diisi nama pemotong pajaknya, dalam hal ini perusahaan tempat istri bekerja, NPWP-nya. Dan kodenya itu ya nanti di situ dicari ya, di situ ada cari, Bapak bisa cari Pak penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga ya. Jadi Bapak bisa mengisi penghasilan brutonya dan PPh terutang dari istri ya. Jadi Bapak pindahin aja Pak ya. Jadi yang tadinya semula di bukti potong yang ada 2 bukti potong ya, jadi bukti potong PPh istri itu Bapak pindahkan ke penghasilan yang mana sifatnya final seperti itu. Ya, apabila Bapak setelah itu Bapak bisa hapus Pak ya. Bapak bisa hapus data bukti potong yang PPh 21-nya itu ya. Nah, apabila Bapak sudah menghapus data bukti potong yang di istri dan Bapak sudah mengisi ya, memindahkan ke penghasilan yang sifatnya final, maka otomatis SPT tahunan PPh Bapak akan nihil Pak. Seperti itu ya. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak David dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.